Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali kita ke 5 atau 6 bulan yang lalu ya. Untuk kasus Pina Cirebon, walaupun mungkin tidak bisa merubah keputusan dari Mahkamah Agung ya. Cuma saya masih penasaran gitu loh. Saya masih penasaran tentang sosok Ripaldi ya, sosok Ucil. Saya masih penasaran sampai sekarang. Kenapa? Karena begini loh, sosok Ucil Ripaldi ini, itu dia ada status Facebooknya. Entah benar Facebook dia atau tidak, namanya Ucil Tato Real gitu loh. Nah, di status Facebook Ucil itu bilang begini, ya ampun Pina, tak menyangka kamu pergi begitu cepat. Padahal tadi malam baru kita happy-happy minum Zenit gitu loh. Status Ucil itu. Ya, kalau fotonya ya dia, foto Ucil itu. Bilang tadi malam, kenapa kamu pergi cepat padahal tadi malam baru kita mengkonsumsi Zenit gitu loh. Ya, kata Ucil atau Ripaldi di status Facebooknya itu. Ya. Nah, kemudian Liga Akbar juga bilang bahwa Eki punya masalah. Nah, masalahnya juga dengan Ucil itu, Ripaldi itu. Ketika hakim bertanya apakah Ucil itu yang dimaksud, Liga Akbar bilang iya, Ucil itu, kata Liga Akbar. Nah, kalau begitu logikanya, kalau dari cerita itu berarti kan Ripaldi Ucil ini kenal Eki, kenal Pina. Nah, pertanyaan saya, kenapa waktu di sidang itu Ucil itu malah bilang tidak kenal dengan Pina? Ya, harusnya kan itu bukan aib, tinggal bilang saja, iya saya kenal dengan Pina tapi bukan saya pelakunya. Kenapa Ucil atau Ripaldi itu harus bilang tidak kenal dengan Pina? Itu yang masih saya pikirkan sampai sekarang, kok bisa gitu loh. Ya, masih tanda tanya. Begitupun Egy Ripra bilang tidak kenal dengan satupun yang ditangkap. Tapi ada fotonya, Egy Ripra berfoto dengan Ucil. Kalau bentuk badannya persis Ucil, mukanya Ucil. Egy Ripra berfoto dengan Ucil Ripaldi. Terus dia bilang nggak kenal dengan siapapun. Diajak ke penjara, Egy Ripra nggak mau. Katanya, apa ya, takut nanti salah satu dari mereka kenal dengan dia gitu loh. Padahal kalau nggak melakukan ngapain takut gitu loh. Jadi inilah yang masih saya tanda tanya. Kemudian juga Egy Ripra dan beberapa orang itu dikawal oleh 2 pengacara XTC yang selalu itu-itu aja orangnya. Ya, jadi sampai sekarang itu yang belum terjawab ya. Masih penasaran saya tentang sosok Egy Ripra dan Ucil Ripaldi ini. Itu aja, terima kasih. Kemarin ramai sekali Mas, ada dari MA katanya mengabarkan bahwa tidak ada lagi PK kedua untuk kasus yang sama Mas. Ya itu dia tuh. Itu gimana penjelasan Mas? Ya kita pernah diskusi bahwa ingat saya MK Mahkamah Konstitusi pernah mengatakan kan bisa berlanjut PK berikutnya. Betul. Nah itu hak setiap orang untuk memperjuangkan statusnya ketika dia meyakini bahwa ada proses penegakan hukum yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kurang lebih seperti itu. Tapi dari sisi ada perdebatan yang mengatakan kalau begitu logikanya kita tidak akan pernah mencapai titik kepastian hukum. Kalau tidak ada kepastian hukum, bagaimanapun kita akan bicara tentang kemanfaatan, apalagi keadilan. Masuk akal juga sih. Gitu. Karena kita ingin semuanya kan tuntas. Ada kepastian hukum. Tetapi tidak bisa juga kita pungkiri dalam situasi penegakan hukum yang dipandang sekian banyak pihak dalam situasi morat-marit seperti sekarang ini, diksi kepastian hukum pun memunculkan ketidakpastian gitu akhirnya. Kalau PK dikunci tidak boleh lagi ada, ya praktis game over, kecuali gerasi itu tadi. Ya, teman-teman, tadi kita melihat ya beberapa stick dan juga ahli hukum juga teman-teman yang menyatakan tadi masih ada kesempatan nih untuk melanjutkan ke PK 2 untuk kasus 7 pidana ini teman-teman. Ya, semoga aja di kasus ini cepat berlanjut ya, cepat menuju ke PK kedua dan semoga aja cepat dibebaskan ya kalau mereka tidak bersalah teman-teman ya. Karena ini menjadi membuat kita semua nih sebagai netizen dari dulu kita mengikuti kasus ini hingga saat ini hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Padahal semua vakum, semua bukti-bukti itu udah jelas banget ya. Kita akan lihat nih untuk video yang selanjutnya. Dan apa tanggapan Anda? Silahkan cantumkan di dalam komentar. Putusan MA itu hanya sebatas kami hormati, tapi kami tidak terima. Paham ya, beda ya. Sebagai putusan itu kita hormati. Tapi apakah tim hukum menerima? Ya enggak. Ya, tapi tetap kita harus hormati.
Dan langkah apa yang kita akan ambil itu nanti kita akan tentukan setelah kita dapat salinan putusan secara lengkap. Jadi kita pengen tahu Hakim Mahkamah Agung itu memutuskan pertimbangannya apa. Ya, jadi mungkin kan kalau teman-teman semua dan keluarga melihat tuh kayaknya semua fakta udah dibeber di pengadilan, betul ya? Dari yang belum diketahui tahun 2016 sampai yang sudah diketahui, betul? Nah, makanya kita baca dulu nanti putusan lah. Ya, jadi teman-teman ya, kemungkinan salah darah tetap semangat. Kalian orang-orang muda ini saya titip jaga yang tua-tua. Ya, kuatkan mereka, ya, yakinkan mereka bahwa di balik masalah kita ini kita nggak usah takut. Kenapa? Kita punya Allah yang lebih besar dari masalah kita. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya turut berduka cita atas meninggalnya Pak Sanos. Semoga amal ibadahnya selama di dunia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan buat keluarga Pak Sanos, semoga ditabahkan, dikuatkan hatinya, dan buat Hadi dikuatkan hatinya juga dan ditabahkan hatinya juga. Sabar ya Hadi, insya Allah tahun depan kalian bisa bebas. Dan ada pesan buat Aep. Aep, pastilah kamu di belakang nonton Aep. Gak mungkin gak, pasti kamu nonton. Pasti kamu ngeliat main sosial media. Masa iya sih kamu kurang puas Aep dengan dendam kamu? Memang Aep kalau meninggal dunia ya emang udah takdir dimanapun. Memang sudah takdir. Tapi coba lihat penderitaannya yang di dalam yang 7 terpidana. Apa iya nggak kasihan kamu Kalau kata saya mah udah cukup dendam kamu tuh udah cukup. Coba jujur Toh jujur juga nggak mungkin kamu diapa-apain nggak mungkin. Buktinya saya jujur nggak ada kok yang ngapa-ngapain saya. Nggak ada kok yang ngancam saya. Nggak ada yang mengintimidasi saya. Karena apa? Karena saya nggak takut, Coba buat tolong. Jujur, Orang yang mengecam saya tetap keterangan saya pada saat 2016 itu keterangan palsu. Ya teman-teman, tadi kita melihat ya, di mana di waktu-waktu yang dekat ini ada salah satu keluarga dari 7 pidana itu dapat musibah teman-teman. Nah ini tentunya di perjuangan ini sangat berat banget ya, banyak banget cobaannya. Dan tadi pernyataan satu keterangan saksi pada saat tahun 2016 bahwa dia menyatakan itu ada keterangan palsu ya. Nah ini jelas banget teman-teman, salah satu bukti untuk PK pertama tadi, tapi kok ditolak ya. Kita nggak tahu nih teman-teman bagaimana kelanjutannya. Semoga aja kasus ini cepat berlalu ya. Semoga yang kita harapkan saat ini tentunya 7 pidana itu dibebaskan ya. Karena mereka kemungkinan tidak bersalah karena udah ada bukti saksi yang menyatakan bahwa pernyataan di kasus yang 2016 itu, kasus bina pertama, itu adalah keterangan palsu. Jadi apa tanggapan Anda? Silahkan cantumkan di dalam komentar.